Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami rangkum berita utama dari berbagai media di Indonesia. Kita awali dari kompas.com yang mengawali perjumpaan pada edisi Jumat 4 Oktober 2024 dengan berita juru bicara Mahkamah Agung Hakim Agung Soeharto menyatakan bahwa cuti hakim dapat disetujui oleh pimpinan pengadilan asalkan tidak mengganggu jalannya persidangan. Pernyataan ini disampaikan menjelang cuti bersama yang direncanakan oleh ribuan hakim pada 7 hingga 11 Oktober sebagai bentuk protes terhadap gaji dan tunjangan yang tidak mengalami penyesuaian selama 12 tahun. Selama tupoksi pengadilan tidak terganggu, artinya persidangan dijadwalkan setelah cuti dan tahanan tidak keluar demi hukum karena adanya cuti. Biasanya permohonannya disetujui, demikian kata Soeharto kepada wartawan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024. Dari Jakarta, detiknews.com menyoroti pengusutan kasus pembubaran diskusi diaspora di Hotel Kawasan Kemang, Jakarta Selatan masih terus diusut polisi. Sejauh ini sudah ada 3 orang tersangka yang ditangkap oleh polisi. Polda Metro Jaya menjamin akan mengusut tuntas kasus pembubaran paksa diskusi tersebut. Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga melakukan audit internal dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah personel. Seperti diketahui, diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh itu dibubarkan secara paksa oleh sekelompok orang pada hari Sabtu 28 September 2024. Para pelaku masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Masih dengan kompas.com, kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami staf wanita berinisial RT, 24 tahun di salah satu rumah sakit di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kini memasuki tahap penyidikan. Pimpinan rumah sakit berinisial AC yang menjabat sebagai manajer telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana menjelaskan bahwa AC saat ini tengah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polrestabes Makassar. Beralih ke luar negeri, CNN Indonesia.com mengabarkan sistem pertahanan rudal Israel terutama Iron Dome lagi benar-benar diuji ketika Iran meluncurkan lebih dari 200 rudal balistik dan hipersonik pada hari Selasa 1 Oktober malam. Selama ini sistem anti-rudal Iron Dome menjadi andalan dan kebanggaan pertahanan udara Israel. Sistem pertahanan yang dibuat bersama Amerika Serikat ini diklaim paling canggih hingga efektif menangkis rudal hingga 90%. Namun Iron Dome menjadi sorotan setelah dilaporkan kebobolan hujanan rudal Iran pada Selasa malam. Sementara itu detikjabar.com memberitakan penangkaran buaya di Jalan Perintis Kemerdekaan di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, jebol. Akibatnya beberapa ekor buaya lepas dan berkeliaran di permukiman sehingga membuat warga panik. Informasi yang dihimpun Detik Jabar, lepasnya buaya dari penangkaran itu disebabkan dinding penangkaran jebol pada hujan deras pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 malam. Berdasarkan video yang beredar, tampak beberapa ekor buaya yang kabur berdiam di sungai dan lahan persawahan warga di dekat penangkaran. Antaranews.com memberitakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sedikitnya 20 warga negara Indonesia atau WNI berhasil dievakuasi dari Lebanon melalui jalur darat ke Damaskus, Suriah sebelum diterbangkan ke Indonesia. Namun sejumlah WNI memilih untuk tetap tinggal di Lebanon tetapi mereka bukan menolak dievakuasi, kata Retno. Ada beberapa WNI yang dengan pertimbangan keluarga dan sebagainya memilih untuk tetap tinggal di sana. Berikutnya dari sindonews.com melansir berita Meghan Markle mengajukan 2 syarat untuk berdamai dengan Pangeran William dan Kate Middleton menyusul hubungan mereka yang semakin dingin sejak beberapa tahun. Tuntutan ini juga berlaku untuk Pangeran Harry. Pangeran William dan Kate Middleton dikabarkan tengah berupaya menjembatani kesenjangan dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Namun hubungan antara Sussex dan keluarga kerajaan Inggris tegang setelah mereka mundur dari tugas kerajaan. Liputan6.com memberitakan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menantikan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP selama 2 tahun. Prabowo menargetkan pertemuan itu terjadi sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober 2024. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan pertemuan tersebut untuk membahas tukar pikiran antara presiden. Dari Jakarta, CNBC Indonesia mengabarkan
Indonesia memulai pelaksanaan proses penyesuaian regulasi supaya bisa segera menjadi negara anggota OECD. Proses untuk memulai tahapan akses ini akan menggunakan platform khusus bernama Portal Aksesi OECD. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proses aksesi ini dilakukan oleh 26 komite dengan lebih dari 200 indikator regulasi dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan standar-standar OECD, termasuk diantaranya adalah soal perpajakan hingga sektor keuangan. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.